Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih semangat kan dalam belajarnya? Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Umi Apniatul Fitri dan rekan saya Tia Safira dan Devianti. Baik, perkenalan sudah, sekarang kita masuk ke materi ya. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Poin-poin dalam pecahan. Yang pertama, pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang keempat, berbagai bentuk pecahan. Yang kelima, mengubah berbagai bentuk pecahan. Dan yang terakhir, pembulatan dan penafsiran pecahan. Oke, saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang disebutkan oleh teman saya tadi. Yang pertama ini ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Untuk poin yang kedua, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Membandingkan dan mengurutkan pecahan, berbagai bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Mengubah berbagai bentuk pecahan, yang pertama ada mengubah persen biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Yang kedua, mengubah persen biasa menjadi persen dan sebaliknya. Yang terakhir, pembulatan dan penaksiran pecahan. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah mampu menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal pertama, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Nah, penyelesaiannya yaitu 20 dan 24 sama-sama dibagi 2, artinya pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Hasilnya yaitu 10/12. Ternyata masih dapat dibagi lagi, jadi 10/12 ini sama-sama dibagi 2 juga. Hasilnya yaitu 5/6. Dan 5/6 sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 yaitu 5/6. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Urutkan pecahan berikut. Di poin A, urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Untuk poin B, urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Nah, kita jawab dulu untuk poin A, penyebut pecahannya sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Urutan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil adalah 5/12, 7/12, 11/12. Untuk jawaban poin B, penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. 1/2 sama dengan 4/8, 5/8, 3/4 sama dengan 6/8. 6/8 lebih besar dari 5/8, lebih besar dari 4/8. Jadi, urutan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, 1/2. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada taksirlah 24% dari 2000, yang kedua taksirlah 52% dari 795. Untuk penyelesaian nomor 1, nilai 24% atau 1/4. Maaf, ini salah penulisan ya, harusnya 24%. Jadi 24% atau 1/4 dari 2000 adalah 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Not 1/4 dikali 2000 sama dengan 2000/4 sama dengan 500. Untuk yang kedua, nilai 52% mendekati 500% atau 1/2, 795 mendekati 800. 1/2 dari 800 adalah 400. Jadi 52% dari 795 mendekati
400. Not 1/2 dikali 800 sama dengan 800/2 sama dengan 400. Itu tadi beberapa contoh soal dan pembahasannya. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tonton channel YouTube kami, like and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.